Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dihadapi Yesus dalam masyarakat zamannya seperti terungkap dalam ucapan bahagia yang terdapat dalam khotbahnya di bukit menurut Injil Matius pasal 5 ayat 1-12. Sekarang di zaman kita pun tetap ada, tetap aktual, relevan, bahkan ibaratnya lebih sulit dan berbelit-belit. Yesus, orang yang berasal dari Nazaret itu, sangat prihatin dengan keadaan sesama warga masyarakatnya.
Tentu keprihatinan Yesus itu juga merupakan keprihatinan kita sebagai umat Kristiani di zaman kita sekarang ini. Sebagai ringkasan dari masalah-masalah yang dihadapi Yesus, seperti diungkapkannya dalam ucapan-ucapan bahagia itu, dapat kita lihat sebagai kelaparan atau kehausan semua orang sekarang ini akan kebenaran, yang dalam bahasa Alkitabiah di Indonesia lazim disebut keadilan. Yesus Kristus datang bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Ia sungguh haus dan lapar untuk memuliakan Bapanya, agar ia dihormati dan diluhurkan oleh segenap umat manusia ciptaannya. Yaitu dalam suatu masyarakat di mana Allah sungguh dimuliakan oleh warga-warganya, yang hidup bersama sebagai saudara, yang sungguh adil sebagai sesama. Sejak awal hidupnya di Betlehem, Nazaret, sampai keadaannya tergantung disalib di Golgota, Yesus sebagai manusia tidak pernah berkeinginan lain daripada berusaha untuk melaksanakan keadilan atau kebenaran sejati Allah Bapanya. Hal ini seperti terbukti dalam hidup, kata, dan perbuatannya. Dengan demikian, dalam masyarakat kita pun segala hubungan timbal balik antar insan harus mencerminkan keadaan keadilan baru seperti diajarkan dan dilaksanakan Yesus. Maka, menurut pandangan Yesus, persembahan ataupun korban ritual apapun, apabila tidak sekaligus disertai dengan keadilan, tidak bernilai sedikit pun. Karena itulah, ia mempersembahkan dirinya sendiri sepenuhnya guna pelayanan dan demi kepentingan kita, yang dianggapnya sebagai saudara-saudaranya sendiri, demi kemuliaan Bapa. Yesus telah memberikan diri seutuhnya agar terciptalah keadilan sejati di dunia kita ini. Yesus telah menyampaikan ajaran dan ucapan kebahagiaan di sebuah bukit. Tetapi ia juga memanggil murid-muridnya ikut naik ke bukit Kalvari. Seperti dilakukannya ketika ia memanggil mereka ke bukit kebahagiaan, agar mereka semua juga bersedia berbagi dalam kelaparan dan kehausan akan kebenaran atau keadilan Alkitabiah yang baru. Kita semua, murid-muridnya sebagai gereja Kristus, dalam dan melalui hidup kita dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kelaparan dan kehausan Kristiani kita yakni terlaksananya keadilan Kristiani sejati. Berkat baptis, kita semua memasuki suatu keluarga besar Allah. Disitulah kita masing-masing dan bersama-sama, menurut anugerah yang telah kita terima, dapat memperhatikan dan ikut prihatin terhadap keadaan sesama. Tetapi terutama kita sendiri, apabila kita sadar akan baptis kita sendiri, artinya merasa bersatu dengan Kristus, maka kita pun seperti dia merasa bahagia mengambil bagian dalam memenuhi kehausan atau kelaparan akan kebahagiaan sesama kita, seperti dialami oleh Yesus sendiri, yaitu hidup miskin, berduka cita, bersikap lemah lembut, prihatin mengalami ketidakbenaran atau ketidakadilan dalam masyarakat, bahkan mengalami penganiayaan karena kebenaran. Bahagialah kita. Kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan Kristus sendiri. Ini bukan hanya dalam keberanian dan kesediaannya menderita, melainkan juga dan terutama dalam penerimaan upah di surga, yaitu hidup bahagia bersama dengan Dia selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.